Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang banyak sekali yang Allah limpahkan kepada kita, yang tidak bisa kita mungkin menghitungnya. Dan ternyata ada satu nikmat yang sangat agung yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, inna fid dunya la jannatan, sungguh di dunia itu ada surga. Wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa saja yang tidak pernah masuk surga dunia, maka dia tidak akan pernah masuk surga yang ada di akhirat. Masya Allah, ini ternyata di dunia itu sudah ada surga kaum muslimin dan muslimat. Apa surga yang dimasuk di situ oleh Syekhul Islam? Majelis ilmu. Majelis ilmu adalah itu surga dunia. Yang tidak masuk, yang tidak mau belajar di majelis ilmu, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, kata beliau, tidak akan pernah masuk surga akhirat, surga betulan di akhirat kelak. Kenapa? Karena pada majelis ilmulah kita mendapatkan ilmu, petunjuk hidup. Kenapa? Kenapa majelis ilmu itu surga dunia? Karena di situ ada ketenangan, di situ turun rahmat, di situ dinaungi malaikat. Makanya wallahi tidak ada itu hal yang lebih menenangkan daripada kita itu berada di majelis ilmu, baik kita yang menyampaikan atau kita yang mendengarkan. Itu ya. Paling senang saya itu adalah apa? Di majelis ilmu, menyampaikannya atau duduk. Makanya teman-teman semua kan paham ya, libur saya itu kalau ada apa? Daurah. Iya kan? Kalau ada daurah, semua kegiatan saya itu apa? Putus. Kalau ada majelis ilmu bersama masyayikh, itu saya libur sudah. Karena apa? Itu surga dunia itu. Kita mendapatkan kunci ketenangan, kita mendapatkan petunjuk, dan kita merasakan semua ya kan. Kalau lagi di masjid dibacakan Al-Quran, hadis itu adem lah seperti itu. Walaupun metu ya kok madan babak maning, tapi setidaknya ya sejam ke anak nggo ngasok ngademna ati, ya tidak? Barakallahu fikum. Kambing lempeng nabayakan. Subhanallah. Itu real ya kan? Walaupun nanti kalau keluar dari majelis ilmu itu pikiran-pikiran duniawi mulai. Ngesuk sekolah, ngesuk bayaran, ngesuk nafkah dan yang lainnya banyak gitu. Tapi kalau pas lagi di masjid, plong. Kepengen ke masjid ya. Tapi indiralah, alhamdulillah sembojo yang beremaning, dia tanggung jawab gitu kan ya. Barakallahu fikum. Itu. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar pada seorang hamba adalah dia masuk ke surga dunia. Nah, surga dunia itu adalah majelis ilmu. Ini banyak orang yang mengatakan surga dunia itu kan. Kadang ada yang surga dunia itu kita masuk ke diskotik gitu. Masya Allah, subhanallah, naudzubillah. Seperti itu. Surga dunia gue mungkin yang hobinya mie ayam, ketemu orang mie ayam sing njelekamin. Mie ayam surga dunia temenan nih, enak temen nih gitu. Seperti itu. Dan yang lainnya. Ternyata surga dunia adalah bukan itu. Surga dunia adalah majelis ilmu. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita
unjukkan kehadirat Nabi kita yang agung, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sampai pada bab kasratu turukil khair, penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Nah, sampai kita ke hadis yang ke-10 dari bab ini atau hadis yang ke-126 dari awal bab. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis, semoga Allah SWT merahmatinya, al-ashiru anhu, yang ke-10 darinya juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bainama rajulun yamsi bi tariqin, tatkala itu ada seorang yang sedang berjalan di suatu jalan, ishtadda alaihil atasu, kemudian dia merasakan atos, itu kehausan yang luar biasa seperti itu. 6. Fawajada bi'ran, kemudian tatkala haus banget dia mendapatkan ada sumur. Fanazala 'alaiha fasyariba, kemudian dia turun ke sumur tersebut dan minum darinya. Tsumma kharaja, kemudian dia keluar. Fa idza kalbun yalhasu ya'kulus sara minal atashi. Tatkala dia keluar dari sumur, ternyata dia melihat ada anjing yang sedang makan tanah yang agak basah karena sebab hausnya dia. Faqala ar-rajulu, maka lelaki itu membatin, laqad balagha hadzal kalba minal atashi mithlul ladzi kana qad balagha minni. Anjing ini itu kehausan sebagaimana aku tadi kehausan yang luar biasa. Fanazalal bi'ra, maka dia turun lagi ke sumur. Famala'a khuffahu ma'an, kemudian beliau melepaskan sepatunya, khufnya, kemudian mengisinya dengan air. Summa amsakahu bifihi, kemudian beliau memegang sepatu yang ada airnya itu dengan mulutnya. Hatta raqiya fasaqal kalba, sampai dia manjat dari sumur tadi, kemudian memberikan minum pada anjing tersebut. Fasyakarallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala bersyukur, berterima kasih kepada hamba tersebut atas perbuatan dia telah menjadi sebab menghidupi hambanya, yaitu makhluk tadi, anjing tadi. 6. Faghafara lahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tersebut. Qalu, kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajran, apa iya kita dapatkan pahala kalau kita berbuat baik kepada hewan? Faqal, maka Rasulullah SAW menjawab, fi kulli kabitin ratbatin ajrun, maka kita berbuat baik kepada seluruh hewan yang punya hati, itu ada pahala padanya. 6. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan pada riwayat Imam Bukhari, fasyakarallahu lahu faghafara lahu fa'adkhalahul jannah, maka Allah SWT berterima kasih kepada hamba tersebut, kemudian mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga. Wa fi riwayatin lahuma, dan pada riwayat dari keduanya juga,
bainama kalbun yutifu biraqiyatin. Tatkala itu ada anjing yang sedang mengelilingi mendekat di sumur. Qad kada yaqtuluhul atashu. Dan hampir-hampir anjing itu mati karena sebab kehausan. Id ra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba ada seorang wanita berzina yang melihat anjing tersebut. Ada pezina dari Bani Israel. Fanaza'at muqaha. Kemudian wanita tersebut melepaskan sepatunya. Fa'asqat lahu bih. Kemudian wanita tersebut dengan sepatunya tadi mengambil air di dalam sumur, kemudian memberikan minum pada anjing tersebut. Fasaqathu faghufira laha bihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni pezina, wanita pezina itu dengan sebab memberikan minum pada anjing. Nah, barakallahu fiik. Kita jelaskan. Jadi hadis yang ke-126 ini Imam An-Nawawi rahimahullah taala masih menyebutkan tentang apa? Jalan-jalan kebaikan. Kali ini beliau membawakan hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Riwayat yang pertama itu mengisahkan tentang kisah Israiliyat. Kisah apa? Israiliyat. Jadi kisah Israiliyat adalah kisah-kisah sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin umatnya Nabi Musa, mungkin umatnya Nabi Isa, mungkin umatnya Nabi Ibrahim dan yang lainnya yang ada di dalam Alkitab. Alkitab yaitu Taurat dan Injil. Nah itu kisah Israiliyat. Kisah tentang apa? Umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud dan yang lainnya alaihimus salatu wassalam. Seperti itu. Nah, apa hukum kita membawakan kisah Israiliyat? Kita menceritakan apa? Kisah-kisah seperti ini. Maka kisah Israiliyat itu ada 3 kelompok. Kisah Israiliyat itu ada apa? 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kisah yang dibenarkan oleh Al-Quran dan hadis. Kisah yang apa? Dibenarkan oleh apa? Al-Quran dan hadis. Seperti kisah ini. Karena kisah ini dibawakan oleh siapa? Rasulullah SAW. Berarti dibawakan dengan hadis. Maka hukumnya bagaimana? Hukumnya wajib kita untuk membenarkannya. Wajib kita untuk membenarkannya. Itu kelompok pertama. Di kisah-kisah Israiliyat itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama yang dibenarkan oleh Al-Quran, yang dibenarkan oleh hadis, maka kita wajib membenarkannya juga seperti kisah ini. Yang kedua adalah yang menyelisih Al-Quran dan menyelisih hadis. Jadi At-Taurat, Injil, Zabur dan yang lainnya kitab-kitab tadi itu memang turun dari sisi Allah dan kita wajib mengimaninya. Cuma tidak ada jaminan Allah SWT untuk menjaganya. Menjaga maksudnya dari pemalsuan, rekayasa ucapan-ucapan selain firman Allah. Beda dengan Al-Quran. Allah SWT sudah berfirman untuk berjanji menjaga kemurnian dan keautentikan Al-Quran. Apa kata Allah SWT? Inna sungguh kami, inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran ini. Wa inna lahu lahafidhun. Dan sungguh kami yang akan menjaganya. Hanya Al-Quran tidak akan pernah ada yang bisa apa? Memalsukan atau memasukkan sebagian dari bukan firman Allah.
ketahuan nanti. Makanya mudah sekali Al-Quran itu dihafalkan. Jutaan manusia itu hafal Al-Quran, tapi tidak ada satupun orang hafal Injil, tidak ada. Nah itu. Kembali ke kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat ada 3 kelompok, 3 macam. Yang pertama yang dibenarkan oleh Al-Quran dan hadis, maka wajib kita membenarkan. Yang kedua adalah yang menyelisih Al-Quran dan hadis, maka wajib kita untuk apa? Mengingkarinya. Saya punya guru namanya Ustadz Moko Ginta rahimahullah ta'ala. Beliau sudah wafat. Beliau adalah seorang pendeta besar dari Sulawesi. Kemudian beliau masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Karena beliau membaca Injil, membaca Alkitab, Taurat dan Injil. Alkitab itu perjanjian lama, itu adalah Taurat. Perjanjian baru adalah Injil. Jadi namanya Alkitab. Jadi orang Kristen itu mengimani dua-duanya. Orang Nasrani itu mengimani Taurat dan mengimani Injil. Kalau orang Yahudi nggak mengimani kecuali Taurat. Nah, itu namanya Alkitab. Alkitab itu berarti ada perjanjian baru, itu Injil. Perjanjian lama itu adalah Taurat. Nah, barakallahu fikum. Di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab tadi itu banyak sekali penyelewengan. Beliau Ustadz Moko Ginta, semoga Allah mensucikan ruhnya, menuliskan itu. Beliau sering berdebat dengan orang-orang Nasrani untuk berdakwah seperti itu. Dan beliau menulis banyak buku itu. Bahkan ada sayembara. Beliau menuliskan sayembara kalau bisa akan dikasih 1 miliar dan saya kembali murtad, seperti itu. Kalau bisa menjawab pertanyaan ini, itu masih sekarang masih berlangsung sayembaranya dan tidak akan pernah bisa dijawab. Silahkan searching itu, Ustadz Moko Ginta itu. Ini bukunya banyak. Nah, di antara pelecehan, dan ini bentuk pelecehan sekali, ini contoh kedusanya banyak banget ya. Ini contoh yang berkaitan dengan Nabi. Fitnah Alkitab terhadap para Nabi Allah, pada para Anbiya. Keji sekali mereka. Itu ada, ini kalau di sini disebutkan sekitar 90-an. Itu bahkan lebih. Saya bacakan 1-2 aja ya. Nah, yang pertama adalah misalnya Nabi Lut berzina dengan kedua putrinya. Bayangkan coba. Dalam kitab mereka disebutkan, dalam kitab Kejadian 1930, 1931, 1932, 1933, 1934 ini, kita 1935 kan saya bacakan tapi ringkas. Itu disebutkan coba, Nabi Lut berzina dengan 2 putrinya. Na'udzubillah. Sangat tidak masuk akal. Maksud Nabi berzina dengan putrinya lagi. Saya bacakan ya. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anak perempuannya di pegunungan. Maka Lut pergi ke Zoar, daerah namanya Zoar, Nabi Lut itu. Kemudian apa? Bersama dengan kedua anak perempuannya di pegunungan. Karena ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua bersama kedua anaknya. Kejadian itu ya, dalam kitab Kejadian 1931, 1930, kemudian 1931. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita sudah tua, Nabi Lut tadi. Dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat mendekati kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Gak ada yang bisa mendekati kita. Gak bisa, berarti gak bisa punya anak kan? Seperti itu. Marilah kita beri ayah kita minum anggur. Subhanallah. Mosok anaknya Nabi sepicik ini. Bapaknya disuruh mabok coba. Kalian percaya kira-kira? Ya Allah ya Rabbi. Lalu kita tidur dengan dia. Na'udzubillah. Mosok sekeji ini tuduhan kepada siapa? Nabi Lut alaihissalam. Coba, baru dengan dengar kan? Masuk kitab sejorok ini loh. Kemudian sekeji ini loh. Menuduh Nabi. Ini baru satu kisah loh. Banyak sekali, hampir semua Nabi itu kena tuduhan itu. Seperti itu. Saya teruskan baca ya. Supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Seperti itu. Kemudian, pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Na'udzubillah, coba bapak kek
dikon mabok coba. Subhanallah, ya Allah ya Rabbi. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Naudzubillah. Bayangkan coba. Ini kitab, katanya kitab seperti ini coba. Percaya ini kitab suci kayak gini? Itu banyak sekali kedustaan atas nama anbiya, atas nama para rasul itu di situ. Ini orang, subhanallah, semoga Allah berikan hidayah pada orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Mosok Nabi sejelek dan sehina itu loh. Kita lanjutkan baca ya. Dan ayahnya tidak mengetahui kapan anaknya tidur dan ketika ia bangun. Jadi terjadi perzinahan dengan kakaknya itu, anak pertamanya itu kan. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Coba, apa benar ini firman coba? Maksud ini firman Tuhan kayak gini? Kalimatnya aja sudah bukan rasa-rasa firman Tuhan, ya tidak? Masuklah kamu untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Ya Allah ya Rabbi. Kemudian, demikian juga pada malam itu, mereka memberi ayah mereka minum anggur lagi. Subhanallah. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayah itu tidak mengetahui ketika dia tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Naudzubillah. Coba bayangkan coba, sekecil itu. Subhanallah. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan membungkusnya Mu'ab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan bersamanya Ben Ami. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Subhanallah. Ini ada 90-an tuduhan terhadap para nabi. Ada yang nabi menyembah berhala, ada yang nabi bikin patung, ada yang nabi telanjang. Subhanallah. Bayangkan coba. Ini kitab suci. Ada yang pernah mengatakan kitab Al-Quran itu kitab porno. Na'udzubillah. Mana pornonya? Ini jelas porno sekali ini. Bahkan enggak cuma porno, tapi ini adalah apa? Tuduhan yang sangat keji. Itu kenapa Ustadz kami, Ustadz Moko Ginta itu masuk Islam? Karena apa? Dia khatam dengan apa? Kitabnya. Sehingga akalnya enggak terima. Fitrahnya sebagai manusia yang baik tidak terima. Maksud Nabi bergitukan seperti itu. Ada enggak dalam ajaran kita Nabi itu mabok? Jangankan Nabi Muhammad, apakah ada hadis atau ayat Al-Quran yang mengisahkan Nabi Ibrahim mabok? Enggak ada, karena itu perbuatan tercela. Dan para anbiya itu maksum. Allah jaga dari berbuat dosa. Saya nggak kuat kalau membaca apa yang ada pada mereka. Maksudnya sekeji itu menuduh para nabi dan rasul alaihimussalam. Nah ini, jadi kisah Israel ada 3 macam ya. Yang pertama yang sesuai dengan Al-Quran, dibenarkan dengan hadis dan Al-Quran, maka wajib kita membenarkannya. Seperti kisah hadis ini. Kemudian yang kedua adalah yang apa? Menyelisih Al-Quran dan hadis, wajib kita dustakan, wajib kita menyelisih. Yang ketiga, tidak dibenarkan, tidak menyelisihi. Jadi tidak dibicarakan dalam Al-Quran dan hadis. Maka sikap kita bagaimana? Tawakuf. Tawakuf itu kita diam. La nukadzibuhu wala nu'minu bihi. Kita enggak mendustakannya dan tidak juga mengimaninya. Karena kita mendustakan takutnya itu adalah firman Allah, ya tidak? Karena Injil, Taurat itu memang secara asal memang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, memang firman Allah. Cuma enggak ada jaminan Allah untuk apa menjaganya dari campur tangan manusia. Jadi kita enggak mengimaninya, tapi kita juga tidak mendustakannya. Mengimaninya ternyata itu bukan firman Allah, gimana? Ya tidak? Mendustakannya ternyata itu adalah apa? Firman Allah, bagaimana? Makanya kita diam.
Seperti itu. Barakallahu fikum. Dan ini adalah salah satu kisah Israiliyat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Berarti ini benar atau tidak? Pasti benar. Dan kita harus membenarkannya. Karena itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Barakallahu fikum. Nah, kisah-kisah Israiliyat biasanya Rasulullah SAW menyebutkannya. Untuk apa? Untuk mengambil pelajaran. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya apa? Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Surat Yusuf ayat 111. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir dan mengambil pelajaran. Seperti itu. Seperti yang akan kita baca ini. Apa kata Rasulullah SAW dalam berkisah menyampaikan kepada sahabatnya? Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua itu adalah sampaikan pelajaran dengan kisah. Apalagi anak-anak usia dini. Itu mereka sangat senang dengan apa? Kisah. Tapi berkisah harus jujur. Gak boleh dusta. Terkadang orang gak punya sesuatu, maka dia tidak bisa memberi. Ya tidak? Pepatah Arab mengatakan faqidus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu tidak akan pernah bisa memberi. Orang yang nggak punya kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, sirah nabawiyah, kisah sahabat, kisah ulama, akhirnya dia ngarang kisah sendiri, ya tidak? Nipu-nipu. Katanya ada Habib menjulurkan lantai emas dari langit. Subhanallah. Itulah karomah saya. Oh, jangan gitu dulu. Coba siapa yang di atasnya? Itu adalah saya sendiri. Ya Allah ya Rabbi. Rasulullah SAW kekasihnya Allah Subhanahu wa taala dan puncaknya kekasih. Bukan wali, bukan habib, tapi apa? Khalil. Itu tingkatan paling tertinggi. Jadi kekasih itu habib, wali itu termasuk kekasih. Tapi ada yang paling tinggi. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh dua nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Mereka berdua sampai pada derajat apa? Khalil. Itu aja nggak pernah menurunkan apa? Hujan emas dari langit. Pesawatnya tertinggal. Ini saya tertinggal, pesawatnya mundur katanya. Subhanallah. Asli ini adalah ketularan film Dono ini. Mana ada hal seperti itu? Ini kalau diceritakan kepada masyarakat, ini khurafat yang menjadikan manusia mundur. Orang Islam jadi tertinggal peradabannya. Percaya dengan hal seperti ini. Karomah itu hak, itu ada betul. Pasti ada. Bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak pernah bisa untuk apa? Sengaja itu nggak bisa. Itu pertolongan tatkala Allah Subhanahu wa taala mau menolongnya. Kalau dalam nabi maka beliau memiliki mukjizat. Kalau para wali sampai kiamat itu tetap ada wali Allah, itu tetap ada. Dan mereka tetap ada karomahnya, betul. Cuma tadi mereka biasanya bersembunyi malah. Tidak malah menceritakan seperti itu. Takut itu. Karena orang yang sudah sampai dapat derajat kewalian itu mereka itu sudah sangat khasyatullah. Sangat takut dengan Allah sehingga dia takut untuk dikatakan sebagai wali, dikatakan sebagai alim seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah ini pelajaran kedua. Jadi boleh kita apa? Mengajar dengan menkisahkan. Dan ini pada anak-anak itu sangat diterima. Tapi perlu diperhatikan tadi, pastikan kisah kita adalah kisah yang jujur, tidak ada dusta. Bacakan kisah Nabi Musa atau kisah-kisah para nabi dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh seperti itu. Terus sampai ke Nabi kita Muhammad, itu saja nggak selesai itu. Iya kan? 6 tahun usia TK, usia SD, kemudian 2 tahun TK itu 8 tahun itu nggak selesai itu kalau dikisahkan dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kalau seandainya selesai, bawakan kisah-kisah siapa?
Sahabat, ya tidak? Kisahnya Abu Bakar, kisahnya Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan yang lainnya. Banyak sekali. Itu belum selesai itu. Tamat SMP belum selesai itu. Bacakan lagi kisah-kisah tabi'in, murid-muridnya sahabat. Mujahid, Ikrimah, seperti itu. Kemudian bacaan tabi'ut tabi'in, para ulama mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, sehingga mereka dapat apa? Pelajaran yang sangat berharga berupa suri toladan. Inilah metode Rasulullah SAW dalam mengajar, salah satunya adalah dengan berkisah. Nah, kala itu ada seorang yang sedang berjalan di jalan dan dia mendapatkan kehausan yang luar biasa. Namanya musafir, apalagi di padang itu kan, di padang pasir, gurun seperti itu, kehausan yang luar biasa. Bismillah. Makanya pelajaran yang ketiga, safar itu adalah qit'atun minal adab. Safar berpergian itu adalah sebagian daripada azab, sebagian daripada ujian. Kemudian pelajaran yang keempat, kita kalau pengen tahu tabiat karakter seseorang bahwa dia dalam safar, nanti akan biasanya sebagian karakter aslinya akan kelihatan. Dia egois, dia pelit, dia ini dan itu, atau dia baik dan yang lainnya itu akan kelihatan. Seperti itu. Barakallahu. Kemudian dia mendapatkan sumur. Kemudian dia minum dari sumur tersebut. Tatkala dia keluar, ternyata dia mendapati apa? Anjing yang sedang memakan tanah yang basah. Karena dia anjing tersebut apa? Kan biasanya kalau di dekat sumur kan biasanya ada apa? Mungkin tumpahan air, seperti itu kan, bekas air kan basah, makanya air tanahnya itu dijilatin seperti itu. Nah, karena saking hausnya, maka laki-laki ini bergumam dalam hatinya, ya Allah, itu anjing itu merasakan kehausan sebagaimana saya tadi haus sekali. Ini pelajaran yang berapa? 5. Hendaknya kita menjadi manusia yang memiliki empati, berperasaan. Coba kita lihat pada orang ini, gak cuma kepada manusia, bahkan kepada anjing. Ya Allah, kayak uang komulasi teman, ada empati, minimal ada empati sebelum kita menolong misalnya. Bukan malah kebalikannya, ada orang kena musibah, ada orang sulit, dan yang lainnya malah disyukurin. Jujur, salah kemelitak, kayak mampu-mampu agak pondok, jujur gampang. Kita lagi tengel-tengel, malah disyukurin seperti itu ya. Nah, harusnya kita punya empati. Ya Allah, apa yang bisa saya bantu untuk berjalannya dakwah, untuk berjalannya sekolah? Apa yang bisa saya sumbangsihkan? Saya punya harta, saya infakkan harta saya. Saya punya tenaga, saya infakkan tenaga saya. Saya yang punya pikiran, saya infakkan pikiran saya. Saya punya doa, saya gunakan doa saya. Seperti itu. Punya empati lah. Ini pelajaran yang kelima. Fanazala al-bi'ra famala khuffahu ma'an thumma amsakahu bifihi hatta raqiya fasaqal kalba. Kemudian dia turun ke sumur tadi, karena kalau tadi kan buat sendiri minum langsung bisa ya. Dia mau naik ke atas, nggak ada timba di situ, maka dia melepaskan khufnya. Khuf itu adalah sepatu yang terbuat dari kulit. Kalau dalam dulu itu sepatunya dari kulit, maka dia lepaskan itu sepatu tersebut. Kalau dibawa kan susah naiknya kan, pakai tangan. Maka dia pakai apa? Mulutnya. Dia naik gitu. Kemudian diminum itu anjing. Pelajaran keberapa? 7. Ke-6 ya. Ke-6. Berarti selain kita berempati, kita memiliki apa? Tindakan nyata sesuai dengan kemampuan kita. Jadi bukan hanya kita kasihan ustadz tersebut tengel-tengel seperti itu,
atau nenek tersebut susah, janda tersebut susah, ya itu sudah bagus. Tapi apa? Berikan apa yang kita mampu berupa pertolongan. Seperti orang ini. Itu. Kemudian balasannya apa? Fasyakarallahu lahu wa ghafara lahu wa adkhalahul jannah. Maka Allah SWT berterima kasih kepada hamba tersebut karena telah menolong makhluknya yaitu anjing. Allah mengampuni dosanya. Kemudian Allah apa? Memasukkannya ke dalam surga. Ini pelajaran yang ke-7. Yaitu apa? Setiap amalan pasti akan ada balasan. Pasti. Pelajaran yang ke-8. Faedah yang ke-8. Sembunyikan. Berusahalah untuk menyembunyikan amalan kita. Nah, ini 7 dan 8 ya. Jadi, jangan khawatir tatkala kita berbuat baik, itu pasti sudah. Tidak mungkin tidak, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan apa? Balasan baik kita. Bahkan kalau bisa amalan kita itu disembunyikan, jangan khawatir kita tidak mendapatkan pujian duniawi, jangan khawatir. Bahkan kita mendapatkan apa yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa? Syukurnya Allah, apa? Ampunannya Allah, apa? Surganya Allah SWT. Coba, apa yang lebih mulia daripada 3 hal ini? Masya Allah. Luar biasa ya kan? Dia nggak ada yang tahu ini. Iya tidak? Perkaranya, pelajaran ke-9, jangan remehkan amalan. Amalannya ringan sekali, bahkan hanya menolong anjing. Tapi dengan sebab dia ikhlas, dengan sebab dia menyembunyikan akan amalannya, dia mendapatkan 3 hal yang tidak pernah itu didapatkan di dunia. Lebih agung dari dunia tidak ada. Syukurnya Allah, ampunannya Allah, dan surganya Allah. Subhanallah. Maka gak ada alasan kita untuk apa? Gak bisa beramal soleh. Saya gak bisa, Ustaz. Mohon maaf, saya belum bisa membantu jenengan, Ustaz. Gak ada alasan untuk gak bisa membantu. Semuanya bisa membantu. Sesuai dengan apa? Kemampuan yang Allah berikan kepada dia. Kita belum bisa memberikan apa? Materi kepada masyarakat, tapi kita bisa memberikan ilmu kepada masyarakat. Misalnya, ya kita sampaikan ilmu. Sebaliknya juga, kita nggak bisa memberikan ilmu ke masyarakat karena kita nggak mondok. Tapi kita dititipkan oleh Allah SWT harta yang berlimpah. Maka apa? Berikan harta kita kepada masyarakat, terutama kepada lembaga-lembaga dakwah yang mengajarkan Al-Quran, yang mengajarkan sunnah, yang memberikan petunjuk. Seperti ini. Barakallahu fikum. Itu ke-9. 6. Kemudian di riwayat yang lain itu ada apa? Perempuan ya, yang dia pezina. Coba bayangkan, dia adalah pezina, hidupnya adalah penuh tiap harinya adalah dengan perzinahan. Tapi karena sebab perbuatan dia yang mungkin dianggap ya Allah ya Rabbi, iya kan? Menolong anjing, gak ada yang lihat. Itu dia mendapatkan 3 hal yang tidak akan pernah didapatkan kecuali oleh hamba-hamba pilihannya Allah. Yaitu apa? Syukurnya Allah. Yaitu apa? Ampunannya Allah. Yaitu apa? Surganya Allah. Bayangkan, itu hanya memberikan minum pada apa? Anjing. Bagaimana kalau memberikan minum pada manusia? Bagaimana kalau memberikan makanan pada kaum miskin? Dan bagaimana kalau memberikan hidayah ilmu, mengajarkan petunjuk, mengajarkan tauhid, mengenalkan umat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan syariat Islam,
memperkenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dijadikan sebagai seorang petunjuk dan suri teladan. Masya Allah. Memberikan apa? Minum bagi anjing aja mendapatkan 3 kemuliaan yang luar biasa. Tapi zaman sekarang keadaan seperti ini. Empati manusia, simpatinya sudah berkurang. Karena tadi ego pribadi. Tidak menyalahkan, namun itu realita. Semua bisa terkena penyakit tersebut. Makanya sekarang kan kebanyakannya ada anania. Kalau bahasa Arabnya anania. Anania kalau bahasa Indonesia ana itu aku. Sing penting aku. Sing penting aku disit. Bodoh wong lihat bodoh. Yang penting ya yang ngepenak. Wong ngarep jumpalitan arep apa wis bodoh. Itu keadaan sekarang. Ini yang bisa sampaikan. Itu ada sekitar 9 faedah yang mungkin bisa lebih, cuma mengingat waktu sehingga kita bisa menyampaikan 9 saja. Semoga hal tersebut menjadikan kita untuk betul-betul beramal, untuk betul-betul memberikan manfaat kebaikan. Ternyata pintu kebaikan itu sangat banyak. Tidak bisa dengan harta, maka dengan tenaga. Tidak bisa dengan tenaga, maka dengan pikiran. Tidak bisa dengan pikiran, maka dengan dukungan. Tidak bisa dengan semuanya, kita bisa mendoakan. Pintu-pintu kebaikan begitu banyak. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang tidak berkenan atau contoh yang mungkin kurang tepat. Itu sama sekali tidak ada maksud untuk apapun kecuali untuk penjelasan agar kita semua paham, kita mendapatkan selalu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu di atas ilmu, untuk selalu beramal di atas ilmu, untuk selalu mendakwahkan ilmu, dan untuk selalu bersabar di atas hal itu semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.